Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia menjadi sorotan media-media di ASEAN. Hal itu tak lepas dari perkembangan pesat yang ditujukan skuad Garuda dari lintas generasi. Tak hanya Timnas senior, Timnas muda Indonesia juga mulai bertransformasi dengan mendatangkan pemain diaspora. Bahkan terbaru, Timnas U16 Indonesia tampil gemilang di laga pembuka Piala AFF 2024 setelah mengalahkan Singapura dengan skor 3-0. Melihat penampilan skuad baru Timnas muda Indonesia, membuat rival di Asia seperti Malaysia dan Vietnam makin was-was ketika bertemu dengan Indonesia. Peta kekuatan sepak bola ASEAN kami pikir benar-benar telah berubah, terkhusus sejak Timnas Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jika sebelumnya atau dalam satu dekade terakhir, prestasi kita masih di bawah Thailand ataupun Vietnam, maka kami pikir saat ini Indonesia udah boleh atau layak untuk mengatakan jika kita sudah bisa bersaing dengan Thailand. Vietnam sudah kita kalahkan, dan terbaru, kemenangan Indonesia atas Filipina menjadikan skuad Garuda Indonesia jadi satu-satunya tim asal ASEAN yang lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saat tim-tim ASEAN lainnya seperti Thailand, Malaysia, hingga Vietnam justru gagal untuk melangkah ke babak selanjutnya. Thailand sendiri sebenarnya memiliki peluang besar untuk lolos jika mereka menang dengan skor 3-0 pada match penentuan melawan Singapura. Namun sayang, kesempatan Thailand gagal dimanfaatkan dengan baik setelah mereka kalah head-to-head dengan timnas Cina. Usai dalam laga penentuan mereka hanya menang dengan skor 3-1 atas Singapura. Sedangkan Malaysia dan Vietnam juga gagal setelah tampil kurang memuaskan selama ronde 2 ini. Terkhusus Vietnam, mereka bahkan harus memecat pelatihnya. Sementara itu, tak hanya timnas senior, timnas muda Indonesia juga menjadi sorotan media-media di Asia. Apalagi setelah Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan jika mereka akan menggunakan sebagian besar pemain muda untuk bermain di Piala AFF 2024. Dan terbaru, kemenangan timnas U16 atas Singapura dengan skor 3-0 membuat tim-tim rival di ASEAN seperti Malaysia dan Vietnam makin was-was dengan Indonesia. Sejarah Indonesia untuk lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia berhasil menarik perhatian banyak media di dunia, tak terkecuali dari ASEAN. Bagaimana tidak? Negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia tersebut akhirnya mampu mengukir sejarah yang tak mampu diikuti oleh tim lain di ASEAN tahun ini. Sebuah kesuksesan besar yang pada akhirnya membuat timnas jadi sorotan media-media besar di ASEAN, seperti yang dilakukan oleh media Vietnam The Tao, di mana situs ini menuliskan kemenangan Indonesia mendadak menjadi sebuah ironi. Selain itu, The Tao juga mengulas soal Indonesia yang berhasil mengalahkan Vietnam untuk jadi salah satu tim dari 18 tim yang lolos ke ronde 3. Namun bukan hanya timnas senior saja yang berhasil mencuri perhatian. Timnas muda Indonesia yang mulai meniru skema timnas senior dengan mendatangkan pemain diaspora atau keturunan juga tak lepas dari perhatian para rival. Bahkan hasilnya pun terbukti ampuh, di mana dengan mendatangkan pemain diaspora membuat timnas muda tampil lebih baik. Seperti terbaru, dalam ajang Piala AFF U16, timnas Indonesia tampil ciamik dan mampu membantai Singapura dengan skor 3-0. Melihat kondisi tersebut, kans timnas muda Indonesia semakin diperhitungkan para rival di ASEAN.
Sementara itu, dengan melihat perkembangan timnas Indonesia dari lintas generasi, mulai dari tim muda hingga tim senior yang berkembang sama baiknya, membuat negara-negara di ASEAN tak ingin menganggap remeh Indonesia di ajang Piala AFF 2024 nanti. Di mana seperti kita ketahui, jika timnas Indonesia akan menggunakan sebagian besar timnas U20 dan para pemain Liga 1 yang kesulitan menembus skuad inti timnas senior Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Karena saat ini, timnas senior Indonesia akan lebih fokus mempersiapkan skuad terbaiknya untuk bermain di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia. Karena mereka tak ingin hanya menjadi samsak para raksasa di Asia. Ya, dengan hadirnya pemain diaspora yang terdidik dengan sistem Eropa yang begitu rapi, bisa menjadi pemantik bagi pemain lokal agar lebih bekerja keras dan menjaga disiplin tinggi. Dan ini sebenarnya berlaku untuk semua kategori, gak hanya di level kelompok umur. Karena ya bagaimanapun, timnas seniornya aja rata-rata usia pemainnya juga kebanyakan masih di bawah 25 tahun. Jadi ya, sama-sama belajar ya kan? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.